Bismillah, baik. Pada kesempatan ini Ibu akan jelaskan mengenai bab 4, yaitu tentang gerak lurus. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang kedudukan, jarak, dan perpindahan. Nah, kedudukan ini bagian A dulu ya. Di sini sangat jelas ya, pada modul itu terlihat sebuah contoh garis, kemudian ada titik-titik, ada nilainya ya. Misalnya ini kita ambil titik acuan C. Titik acuan C ini adalah sebagai titik yang kita anggap sebagai acuan, makanya dikatakan titik acuan. Ini 0. Jadi bergeser 1, 2, 3 ke kiri berarti minus 3. Nah, berarti posisinya si B, posisinya B berjarak 3 satuan ke sebelah kiri kan, 1, 2, 3 ke kiri, makanya nilainya B minus 3. Sama juga dengan yang A. Yang A posisinya itu berjarak 7 satuan ke arah kiri, atau disebut dengan posisi A itu nilainya minus 7. Nah, posisi ini biasa dilambangkan dengan X atau bisa juga dengan S, tergantung buku ya. Di sini Ibu pakai X. Nah, lanjut bagian selanjutnya yaitu perpindahan dan jarak. Nah, perpindahan itu adalah perubahan ya, perubahan posisi awal ke posisi akhir. Nah, kan kemarin sudah kita pelajari tentang vektor ya. Vektor kalau dia sumbu X itu dilambangkan arahnya dengan I. Kalau Y, sumbu Y, J ya arahnya. Kemudian kalau sumbu Z adalah K arahnya. Nah, misalnya di sini sebuah partikel bergerak dari posisi ini, posisinya A, 2 di arah X, 3 di arah Y, dan 4 di arah Z. Maka dituliskan seperti ini. Nah, menuju posisi titik B. Makanya di vektor posisi B dinyatakan dengan nih, 6 kan? 6I, 3J, 7K. Nah, maka karena vektor itu adalah perpindahan atau perubahan posisi awal dan akhir, maka vektor perpindahan atau perpindahan itu rumusnya posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Supaya lebih mudah Ibu tuliskan seperti ini ya. Ini khusus perpindahan yang kita bahas pertama. Jarak sebentar. Nah, ini kan tadi di modul itu sudah kalian lihat XB, karena vektor perpindahan itu dilambangkan bisa juga delta X, bisa delta R, tergantung ya. Pokoknya ini delta, segitiga ini disebut dengan delta atau perubahan posisi. X ini kan posisi, maka sama dengan XB dikurang XA. Nah, lihat ini Ibu tuliskan XB duluan baru A. Jadi kita kurangkan seperti ini dia. Kurang. Langsung aja ya. Sesama I dikurangkan, sesama J dikurangkan, sesama K kurangkan. 6 kurang 2 ya. Ini sama dengan langsung ya, ini 0. Tambah 3K. Berarti hasilnya ini, hasil pengurangannya XB dan XA itu sama dengan 4I tambah 3K. Nah, jadi ini hasilnya. Ini vektor perpindahannya ya. Kalau mencari nilainya, nilai perpindahannya, berarti delta X ini sama dengan akar, ambil nih angkanya saja, 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Sama kayak vektor kemarin. Berarti sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5 ya. Nah, kalau misalnya di dalam soal tadi itu dinyatakan dalam sentimeter, maka pakai satuan sentimeter. Tapi kalau dia pakai meter, maka pakai meter. Karena soal tadi tidak ada satuannya, maka hasilnya sama dengan 5 saja ya. Nah, ini untuk perpindahan. Perpindahan ini memperhatikan posisi awal dan akhir. Ya. Kemudian kalau jarak ini dia cuma memperhatikan semua lintasan yang dia lewati. Contoh misalkan ini
ada X dan Y, sumbu X dan Y saja ya kita pakai. Misalnya si A bergerak ke arah X 2 meter ya, misalnya dalam satuan meter nih semuanya. Terus dia bergerak ke arah utara lagi, ke arahnya Y sebesar ke sini ya, ke kanan dulu dia, kemudian ke arah Y sebesar 3 meter, kemudian ke arah kiri lagi sebesar 2 meter. Berarti ini jarak itu sama juga dilambangkan dengan posisi tadi yaitu X. Berarti X nya itu kan X ini jarak tadi Bu bilang ya, katakanlah jarak ini, jaraknya dalam kurung X atau lambangnya ya, jaraknya X hitung dari awal dia bergerak, di sini posisi 0 ya, dia bergerak 2, kemudian bergerak lagi 3 meter, kemudian bergerak lagi 2 meter, berarti tambahkan semua ini, itu jarak. Jadi 2 meter tambah 3 meter tambah 2 meter sama dengan, berarti jaraknya adalah 7 meter. Sedangkan perpindahan delta X ya, delta X itu ada vektornya di atas, sedangkan jarak tidak. Delta X dia ke arah kanan 2, kemudian ke arah atas 3, kemudian ke arah kiri lagi 3. Ini kan ke kanan, terus begini, ke kanan positif selalu ya 2, kemudian ke atas juga positif, selalu kita asumsikan kalau ke atas tuh positif, ke kanan positif 3, kemudian ke kiri kan minus 2, berarti sama dengan perpindahannya sama dengan 3 ya. Jadi perpindahan itu memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Lihat saja posisi awalnya dan posisi akhirnya, berarti posisi awal sama posisi akhir tinggal kamu lihat sejak jaraknya yang akhir dan jaraknya yang awal ini berapa di sini. Sama kan tadi ini, berarti 3. Kalau lihat di gambarnya seperti itu. Tapi kalau penjelasannya ya seperti ini. Ke kanan dia positif, maka positif, ke atas positif juga. Ini ke kiri 2, berarti minus 2 meter. Jelas ya. Kita lanjut yang bagian B, kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan ini berhubungan dengan jarak, sedangkan kecepatan berhubungan dengan perpindahan. Ini perpindahan tadi ya. Nah, jadi kelajuan itu besarnya atau jumlah keseluruhan jarak yang ditempuh. Kelajuan itu dilambangkan dengan V kecil, jarak per waktu. Jadi X per T. Jadi ini besar, kalau kelajuan besaran skalar. Nah, kecepatan sama juga dilambangkan dengan V, tapi kecepatan ini adalah besaran vektor, ada arahnya, karena dia berhubungan dengan perpindahan. Jadi delta X per delta T. V ini satuannya bisa kalian lihat di modul ya, sudah jelas. Nah, contohnya ini tadi kan si A tadi menempuh jarak sejauh 7 meter selama misalnya selama 10 sekon, berarti langsung saja 7 meter per 10 detik, berarti 10 detik kan berarti 7 per 10 sama dengan 0,7 meter per sekon. Nah, perpindahannya berarti sama dengan kayak ini tadi ya, dia positifnya ini ya, langsung aja 3 meter per waktunya sama 10 sekon sama dengan 0,3 meter per sekon. Nah, contohnya ini
Jarak Yogyakarta Malang 350 km. Jika Ali berangkat dari Yogyakarta ke Malang pukul 6 pagi, jadi diketahui itu Ali A saja ibu lambangkannya, berangkat jam 6. Berangkat pukul 6 ya. Pukul 6 pagi. Ini keterangannya. Atau diketahui ya. Kemudian jarak itu kan bisa dilambangkan S, bisa dilambangkan X saja kita pakai. X nya itu 350 km. Kemudian si A berangkat ke Malang dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti V nya si A ya, sama dengan 60 km per jam. Kemudian pada waktu dan rute yang sama si Budi berarti waktunya sama, jam 6 pagi dia berangkat dari Malang ke Jogja. Jadi kebalikannya si Ali dengan kecepatan 80, berarti V nya si Budi sama dengan 80 km per jam. Nah, ini ketahuinya ya. Yang ditanyakan pukul berapa mereka berpapasan atau ketemu. Nah, kan dia tanyakan jamnya ya. Berarti yang ditanyakan adalah T-nya, waktu. Berarti kan kamu sudah tahu V itu sama dengan S per T. Berarti kalau T yang ditanya sama dengan, berarti T ubah posisinya aja nih. Berarti sama dengan S per V. Berarti kita bandingkan si T-nya A dan T-nya B. Kapan bertemu? Berarti TA sama dengan TB. TA kan S per V, berarti SA per VA, sama juga B. SV kita pakai X ya. XB per VB. X nya langsung ibu ganti ya. Jaraknya si A itu kita lambangkan saja dengan X per V nya si A 60. Nah, sedangkan si B kan jaraknya 150, tidak mungkin sama-sama X juga. Berarti 350 dikurang X per 80. Nah, kali silang. X kali 80 berarti 80X sama dengan 60 kali 350 21.000 ya. Kemudian 60 kali X kurang 60X per sudah tidak tahu. Nah, ini kan kali silangnya sudah ya hasilnya. 360 kali 350 21.000. 60 kali X 60X. Yang sesama X kumpulkan, minus pindah ke sebelah jadi positif, berarti 80 tambah 60 sama dengan 140X sama dengan, nah berarti X sama dengan 21.000 dibagi 140 sama dengan 150 km ya. Ibu lanjut. Nah, ini kan baru jaraknya, kemudian kita harus tahu waktunya. Kita ambil si Budi punya tadi ya, 350 dikurang X nya kan sudah dapat per 80. Kemudian X nya kita masukkan 350 kurang X nya 150 ya, per 80. Berarti sisa 200 per 80. Nah, hasilnya ini sama dengan 2,5 ya. Nah, kenapa ibu pakai ini?
Ini salah satu saya bisa kalian pakai 350 kurang X per 80, bisa juga X per 60. Jadi X nya tadi tinggal kamu ganti 150 bagi 60 sama hasilnya 2,5 jam. Nah ini baru waktunya, sedangkan dia dimulai tadi si Ali mulai bergerak itu pukul 6. Jadi jam 6 ditambah 2,5 jam atau 2,5 jam sama dengan, berarti totalnya itu adalah jam 8.30 mereka berpapasan. Jadi ini jawabannya. Jelas?